Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti akademik hikmah kuliah subuh, di mana pada kesempatan hari ini hari Rabu 24 April 2024, dan nantinya pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita masih menunggu seluruh jamaah untuk hadir pada kesempatan kuliah subuh pada kesempatan hari ini. Akademi Hikmah kuliah subuh edisi 125 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Pada kesempatan hari ini akan mengambil tema membangun energi mengukir prestasi. Menghadirkan narasumber diantaranya Profesor Dr. Nur Hayati Jamas MA MSI. Beliau adalah dosen senior Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu MSI. Beliau adalah guru besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar. Profesor Dr. Muhammad Hizin MAG, guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan nantinya acara akan dipandu oleh Dr. Sri Handayani, SK Nurse MKes, dosen Stika Yogyakarta, Ketua Komnas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan nanti akan dipandu oleh Insinyur Haji Hidayatri Sutarjo MM dari Forum Hijau PP Muhammadiyah. Baik, untuk kesempatan kali ini mari kita buka perjumpaan kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sudah membuka kesempatan kita, perjumpaan kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama, dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembacaan Al-Quran. Kami persilahkan kepada tim, silakan kami persilahkan untuk bisa membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamalhul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wa najmu syajaru yasjudan, wa samaa rafa'aha bi asman. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah membuka dengan surat Ar-Rahman. Kita lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Hamim Sarkasi Putra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, marilah untuk membuka rangkaian kuliah subuh dan tadarus kitab pada pagi ini. Kita berdoa memanjatkan harapan kehadirat Allah SWT. Semoga Allah senantiasa mengabulkan segala doa dan permohonan kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana.
abah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zakasi Putro yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kita juga mintakan terkait dengan pengantar pada kesempatan hari ini agar nanti bisa disampaikan sekaligus nanti sebagai bridging awal ketika kita akan membahas terkait dengan membangun sinergi mengukir prestasi dalam kuliah subuh edisi 125 ini. Kami persilahkan, monggo. Kiai Haji Hamim Zakasi. Terima kasih Mbak Putri, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Persoalan yang berkaitan dengan sinergisitas memang menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Catatan dari Mitsubishi Research Institute, faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang di dalam dunia kerja itu ternyata ada hal-hal yang menarik. Jadi 40% adalah soft skill, kemudian yang 30% networking, 20% hard skill, kemudian yang 10% finansial. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa ternyata untuk menghadapi dunia ke depan, maka yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan human relation yang baik, termasuk juga jejaring, kemampuan melakukan jejaring, ini juga menjadi sesuatu yang sangat diharapkan untuk masa depan. Misalnya dalam catatan yang berikutnya kita bisa melihat bahwa untuk taksonomi kecakapan hidup atau life skill untuk masa depan dari berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh generasi mendatang, itu sebagian besar adalah soft skill. Hard skill-nya itu hanya dua, yaitu kemampuan teknologi baru dan kemampuan disiplin ilmu dalam bidangnya. Sementara yang soft skill itu cukup banyak. Ada kecakapan analitik, kecakapan berkomunikasi, kemampuan bekerja mandiri, kecakapan sintetis, bijak dalam menyelesaikan masalah, kecakapan menghargai keragaman, kemampuan bekerja dalam tim, itu semuanya adalah kemampuan-kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk kita membuat jejaring, membuat sinergisitas, dan pada pagi ini kita akan membicarakan hal seperti itu yang sudah belum tentu nanti dalam nuansa yang islami. Terima kasih kepada Ibu Profesor Nur Hayati Jamas. Ini kemarin beberapa saat yang lalu saya sudah ketemu. Assalamualaikum Bu, kalau sudah hadir. Kemudian Pak Mir Alam dari Sulawesi Selatan ya. Kemudian pendamping setia kita Profesor Muhammad Khirsin yang selalu mendampingi kegiatan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan melahirkan suatu hasil yang produktif untuk menyongsong sahabat Indonesia beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiai Haji Dr. Hamim Zakasi Putro yang sudah memberikan pengantar pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kita akan langsung saja menuju kepada kuliah subuh pada kesempatan hari ini yang nanti akan dipandu oleh Bapak Insinyur Haji Hidayatri Sutarjo MM dari Forum Hijau Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami persilahkan Bapak Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Ini moderator kita dari orang kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, menarik diskusi pada hari ini, ya, pagi ini, karena kita akan bicara future. Future itu uncertainty, tapi uncertainty itu bisa kita rancang dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali ini, marilah kita bersama-sama awali dengan lagu Indonesia Raya. Pak Hamid, Pak Sam, lagu Indonesia Raya.
Oke, mungkin admin ada halangan. Kita lanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, saya menuliskan beberapa hal, mungkin saya bacakan ya, untuk mengantarkan diskusi ini. Gitu. Nanti dipandu oleh Bu Sri Handayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan hasil pembangunan yang telah dicapai selama kurun waktu 8 dekade, utamanya 2 dekade terakhir ini, meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, middle income track, selama 30 tahun yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan tinggi, serta kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Indonesia ke depan juga menghadapi tantangan baru yang harus diantisipasi. Tadi Pak Amin sudah mengutarakan sebenarnya, terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan modal dasar yang dimilikinya, meliputi kependudukan, modal manusia, tadi Pak Amin bicara soal manusianya, modal sosial dan budaya, kekayaan alam dan kelautan, atau kekuatan maritim. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembangunan dalam 20 tahun ke depan, karena ini tahun 2025, tahun depan sudah 2045, 20 tahun ke depan itu, jadi pas 100 tahun Indonesia merdeka, harus menggunakan paradigma baru. Reformasi saja tidak cukup. Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh, berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 misi agenda pembangunan. Kalau kita baca RPJMN 2025-2045 yang sudah disahkan, yang pertama adalah transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, transformasi supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, ditopang dengan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan. Nah, pada akhirnya, misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong mewujudkan visi Indonesia Emas sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pagi ini kita akan mendapatkan dari 3 narasumber yang cukup berkompeten. Oleh karena itu, kami persilakan Bu Sri Handayani dari Kesehatan untuk memimpin acara ini. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Permisa Zoom yang saya hormati dan banggakan, kuliah subuh Akademi Hikmah menuju 1 abad kemerdekaan Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah sampai dengan 9 Ramadan 1464 Hijriah pada hari ini Rabu 24 April 2024 dengan tema membangun sinergi mengukir prestasi. Hadir narasumber yang kita banggakan dan para guru besar hebat yang akan membuka wacana pagi hari ini tentang membangun sinergi mengukir prestasi. Saya sapa dulu, selain pembicara kita juga hadir dengan setia Bapak Insinyur Haji Hidayat Tri Sutarjo, Bapak Dr. Hamim Zarkasih, Prof. Hirzin, Mbak Ani tadi sebagai host, dan Mas Happy, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 125 ini tadi sudah dibuka dengan bacaan Al-Quran, doa, dan juga pengantar dari Bapak
Hidayat Tri Sutarjo. Dan pada kesempatan yang baik ini, narasumber kita yang akan memberikan suatu pencerahan tentang bagaimana membangun sinergi dan mengukir prestasi, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas, MA, MSI, Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu, MSI, Profesor Dr. Muhammad Hirzin, MAG. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam pertemuan walaupun melalui Zoom yang insya Allah sangat bermanfaat. Tema membangun sinergi, mengukir prestasi, tema yang dibuat oleh Akademi Hikmah, memiliki makna yang luar biasa, di mana dalam memperkuat dan mengisi menuju satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, sangat diperlukan sinergi dari setiap komponen masyarakat warga Indonesia, baik dari tingkat pimpinan sampai dengan warga Indonesia yang telah memberikan suatu kontribusi dalam pembangunan untuk dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Tentunya kita berharap negara kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Seperti tubuh terdiri dari berbagai anggota, bekerja sama tanpa dapat terpisah untuk melakukan segala gerakan dan aktivitas menuju keadaan homeostasis. Sinergi membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 dikatakan, tolong menolonglah kamu sekalian pada kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong bersinergi dalam dosa dan permusuhan. Secara tegas, ayat di atas memerintahkan agar mengedepankan sinergi dan koordinasi, sehingga terjadi saling mengisi, melengkapi, dan saling memperkuat. Kaum muslimin juga tidak asing lagi dengan ungkapan seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Mengukir prestasi yang mewujudkan kebaikan, kedamaian, ketentraman, kesejukan yang merupakan konsekuensi dari tugas dan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Ini juga tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bapak Ibu yang terhormat, pembicara pertama kita adalah Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu, MSI. Beliau adalah guru besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar, mantan rektor Universitas 45 dan Universitas Bosowa. Dan beliau juga adalah seorang direktur program Pascasarjana Universitas Islam Makassar atau UIM Al-Ghazali periode 2023-2027. Prof. Mir Alam Bedu sangat aktif melakukan penelitian. Kalau saya baca beberapa kegiatan beliau, baik akademisi maupun keagamaan. Di antaranya potensi biomasa dan karbon tersimpan yang tegakkan di ruang terbuka hijau Kota Polewali, Sulawesi Baratnya. Ini agak berkaitan dengan Bapak Insinyur yang telah tadi mendahului memberikan suatu pembuka. Baik, beliau juga ternyata Pak Mir Alam adalah guru besar ekologi pertanian UI Makassar dan juga ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PWNU Sulawesi Selatan. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan Bapak dengan waktu 15 sampai dengan 20 menit. Monggo Bapak, silahkan. Iya, makasih. Saya yang pertama ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasulullah. Qala lahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang pengajian rutin Akademi Hikmah, ini para teman-teman berbesar, para tokoh-tokoh agama yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai akhir dengan waktu. Alhamdulillah pada subuh hari ini waktu yang dihitung yang bersandar pada sudah 15 Syawal. Sisa 15 hari lagi, jangan kita ketinggalan dengan 6 hari di bulan Syawal. Jangan sampai pergi, karena kalau dia sudah pergi tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Dia akan datang tahun depan, tapi tahunnya sudah berubah. Jadi sudah pertengahan Syawal. Ya, bertepatan sudah tanggal 24 April. Ya. Waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari. Masya Allah. Di luar sana. Bumi yang kita rasakan yang ini rupanya Allah yang maha memelihara ciptaannya bergerak pada tempatnya yang kita kenal sebagai rotasi dengan kecepatan 1.700 km per jam. Itulah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Pada waktu yang bersamaan bergerak pada garis sedarnya dengan kecepatan 107.000 km per jam. Mulai pergerakan barunya 1 Januari 2024 dan insya Allah dia akan kembali lagi 1 Januari tahun 2025 setelah bergerak 365,4 hari. Itulah yang disepakati sebagai tahun dia. Kapan seperempat harinya itu dibulatkan setiap Februari di teman-teman ini yang ditakdirkan oleh Allah lahir 29 Februari. 1 kali 4 tahun mengenang kelahirannya. Kalau ada yang nikah tanggal 29 Februari, ya 1 kali 4 tahun mengenang hari pernikahan. Itulah yang kita kenal sebagai tahun kehabisan. Ya. Setiap Februari itu 4 tahun sudah dibulatkan, itu yang seberapa hari tadi. Total 360 yang 365 hari tadi. Ya. Kita tidak lupa menyampaikan selawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul. Insya Allah ketika kita mengerti maka mengikuti sunnahnya, termasuk himbauan 6 hari di Syawal ini, kita berpeluang besar untuk mendapatkan cinta, ridha dan kasih sayang Allah dan mendapatkan peluang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad kepada hamba-Ku, kepada umatmu, barang siapa yang menghadap ridha cinta dan kasih sayang dan berpeluang aku ampuni dosanya, perbanyaklah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kalau saya tanya Mbak Sri, moderator kita yang luar biasa, kita mau dicintai oleh Allah, kita mau dapat pengampunan dosa, pasti jawabannya semua peserta yang mendengarkan pengajian ini pasti jawabannya ya. Nah, rupanya salah satu jalannya memperbanyak sunnah-sunnah yang sudah dianjurkan.
teman-teman, ini amanah yang luar biasa ini. Kalau nggak salah sudah keempat kalinya nih. Pernah satu kali diundang, satu kali luring ya, di UGM kemarin berbicara tentang keadilan. Setelah itu dua kali diberi amanah melalui daring, ini ke tiga kalinya daring. Tadi yang sampaikan mulai dari pembukaan itu sudah luar biasa sebenarnya, dari Pak Prof tadi yang membuka, kemudian ada lagi pengantar yang menyampaikan bagaimana visi emas Indonesia tahun 2045. Kemudian tadi pembukaan disampaikan bahwa yang membawa pribadi-pribadi itu sukses rupanya lebih dominan adalah yang kita kenal sebagai soft skill ya dalam bahasa kerennya, tetapi mungkin bahasa agamanya adalah akhlak ya, akhlak mulia lah yang mengantar orang uh, sukses ya, yang didukung dengan pengetahuan ya, kecerdasan, bahkan pengetahuan yang mengantar kita cerdas terampil itu juga harus dilandasi dengan akhlak ya, dilandasi dengan nilai-nilai spiritual yang memang kita perlu suarakan teman-teman, karena kita sudah terlalu lama terdikotomi ya, dikotomikan cara berpikir kita dengan rakitan ilmu yang beranggapan bahwa ketika aspek-aspek spiritual masuk di dalam bangunan ilmu, ilmu itu lambat berkembang. Mohon maaf kalau saya keliru, justru terbalik. Kita belajar dari sejarah. Islam bisa menggenggam peradaban beberapa abad. Itu bukan mendikotomikan antara informasi-informasi kauniyah dalam Al-Quran dan hasil-hasil temuan dari ayat-ayat kauniyah, peristiwa-peristiwa alam. Ya, justru terbalik. Bahkan inspirasi-inspirasi ilmu lahir dari inspirasinya dari Al-Quran. Makanya argumentasi Ibnu Sina masih sampai sekarang masih dirujuk. Al-Biruni, Al-Jabar, inspirasi dari perkembangan ilmu itu justru Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita suarakan karena kita berkejaran dengan pemikir ya, yang mengatakan bahwa kalau ilmu itu dimasukkan aspek-aspek metafisiknya, aspek-aspek spiritualnya, itu diinginkan berkembang. Maka yang parah bahwa filsafat ilmu yang mendasari perkembangan ilmu itu bebas nilai. Masya Allah. Astagfirullah, kalau ilmu sudah bebas nilai, gimana caranya itu menghadirkan peradaban mulia? Orang beranggapan bahwa nanti mau dimanfaatkan menjadi teknologi, itu baru terikat pada nilai. Mestinya rakitannya sudah diikat oleh nilai. Nilai apa yang perlu mengikatnya adalah nilai-nilai Quran, nilai-nilai spiritual, ditambah lagi nilai-nilai kearifan lokal kita yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa kalau ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu ekonomi dibungkus dengan dua referensi ilahi, dengan referensi kearifan lokal, akan hebat betul bangsa kita apa yang belum ya. Nah teman-teman, saya sedikit mengenai tema karena hanya 15 menit. Saya minta izin untuk share ini, ada dari mana saya coba Maaf, Rob, ya. gambarnya tidak begitu jelas. Iya iya, kenapa? Apa sinyal ya, Prof ya? Ini enggak terlalu jelas lukanya saya lihat ini. Lampu di atas saya udah menyala semua karena kan saya di masjid ini, Pak. Sering saya di luar kota, saya di masjid Izin. memanfaatkan ya, di masjid ini untuk sama yang mengikuti pengajian ini. Lampunya saya sudah nyalakan semua, tetapi apa kamera saya yang kurang ya, ini enggak terlalu. Saya pakai background juga enggak muncul. Saya coba ya, saya coba pakai. Ya, iya, Prof. Maaf. Saya pakai background dulu coba. Nah,
Background. Nah, ini sudah bagus, Bro. Tapi nggak kelihatan tampar saya. Iya, Mukanya, muka saya nggak kelihatan. iya. Tapi gambar yang ditampilkan cukup bagus. Gimana ya anunya, anunya? Di Semarang nggak muncul saya punya. Saya kembali aja yang di kelihatan. Baik, Bro. Iya karena ini tidak kelihatan. Dan nanti yang kelihatan nanti kan kelihatan. Saya kembali kita isi saya dan isi. Ya, bisa Ya, terlihat ya, dengan sangat ya. bagus. Nah, ini membangun sinergi meraih prestasi. Tadi sudah disampaikan dari tahun berapa itu sebenarnya untuk kurikulum pengembangan soft skill, tetapi kelihatannya memang tidak terbuktikan di dunia pendidikan. Mungkin saja dokumen kurikulum sudah mengakomodir itu, tetapi bagaimana di dalam implementasi kurikulum mencapai soft skill-nya, bagaimana penilaian soft skill-nya itu tidak nampak atau tidak terbumikan di dalam proses pembelajaran, sehingga hanya tahun 2000 itu setelah KBK, ya, itu baru ada lagi soft skill, kemudian ada lagi KPT, itu juga yang menjadi fokus dalam kurikulum perguruan tinggi, tetapi yang menjadi masalah bagaimana implementasi kurikulumnya, karena kebiasaan kita dalam memilih metode pembelajaran tidak membangun nilai-nilai soft skill, karena soft skill itu banyak terbangun di proses pembelajaran termasuk aspek penilaian, sehingga sekian kali dirubah kurikulum tetap seakan-akan suaranya itu tentang konten based kurikulum. Nah ini menjadi masalah tadi dari Prof yang disampaikan. Jadi implementasi dari kurikulum itu yang jadi masalah ya. Memang ini urutan pertama bagaimana kerjasama membawa orang sukses, tapi urutan kedua ya kalau tidak salah soft skill itu. Yang pertama itu kejujuran, pertama adalah kejujuran dan integritas, ya. Dan ini juga terkadang mudah disampaikan, tetapi bagaimana implementasinya membiasakan menjadikan kejujuran itu sebagai karakter dengan pembiasaan di kampus, dosen dan guru menjadi role model, ya, ini juga jadi masalah sehingga tidak berhasil penanaman soft skill di dunia pendidikan atau penanaman akhlak mulia, ya itu sebenarnya lebih apa ya, akhlak bukan karena Rasulullah bisa jadi hebat karena dia jujur. Bukankah para pemimpin itu sudah memahami semua atau mengetahui semua empat kriteria kepemimpinan Rasulullah? Sudah ada yang tidak paham, tidak tahu itu, tapi bagaimana implementasi dalam kepemimpinan itu ya pertanyaan besar, ya. Bagaimana amanah siddiq kita sudah tahu semuanya. Nah, kemudian tadi bagaimana cita-cita 2004? Mohon maaf sekali lagi Bapak. Cita-cita Indonesia Emas 2004 sangat ditentukan oleh rancangan pendidikan. Blueprint pendidikan sekarang yang akan minimal kalau memang kita sudah frustasi dalam tanda petik dengan usia-usia sekarang, minimal kita format usia 0. Sehingga 2045 usia 0 inilah yang akan tampil, ya, untuk menggenggam peradaban, dan dia akan berumur 2025 atau 20 tahun di 2045. Ya, karena ini yang jadi persoalan besar. Apalagi dengan bonus demografi ini luar biasa tantangan kita. Dan kuncinya di blueprint pendidikan.
Mari kita teman-teman berusaha kembalikan integrasi keilmuan. Ya, kembalikan Al-Quran sebagai referensi atau kitab suci sebagai referensi utama dan kearifan lokal untuk membungkus ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu yang berkembang sekarang untuk menghadirkan suatu referensi unik Indonesia dan insya Allah akan terwujud 2045. Nah, kembali ke tema ini, membangun sinergi. Saya hanya coba melihat, mungkin ini juga definisi. Saya coba lihat di YouTube, Pak, ya. Sinergi itu berasal dari bahasa Yunani, sinergos, ya, kerjasama. Pertama digunakan rupanya pada tahun 1900. Nah, bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan tadi yang disilakan homeostasis dalam bahasa ekologi, ya. Bagaimana keseimbangan dalam diri, keseimbangan individu, kemudian keseimbangan sosial, bagaimana keseimbangan ekosistem. Tadi disinggung persoalan lingkungan, itu juga masalah utama. Sudah sekian banyak regulasi yang dibuat, tetapi dipotret lingkungan tetap juga rusak itu lingkungan. Tren kerusakannya tetap meningkat. Kita rasakan pemanasan global, kita rasakan tidak normal lagi curah hujan, kita berlangganan dengan anomali iklim, berlangganan dengan El Nino, selesai El Nino datang La Nina. Nah, itu semua itu gambaran dari kerusakan alam. Nah, rupanya pendekatan undang-undang yang hadir dari pendidikan konvensional itu yang tidak melirik referensi lagi, ya, itu tidak ampuh untuk membangun kesadaran lingkungan. Makanya saya coba sekarang bersuara dengan spiritualisasi lingkungan. Saya mencoba menyuarakan bagaimana falsafah hidup ekosentrisme itu harus mendalam lagi. Kita hadirkan falsafah kehidupan spiritual sentrisme. Karena ekosentrisme yang merupakan antitesis dari biosentrisme dan antroposentrisme itu yang berkontribusi besar terhadap kerusakan alam ini tidak mempan, harus hadir di suatu falsafah kehidupan baru, yaitu saya suarakan sekarang dengan spiritual sentrisme, saya suarakan spiritualisasi lingkungan, pada kampus besar bahasa Indonesia, sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat, kemitraan yang dapat menjadi hubungan dengan pemangku kepentingan. Kalau dalam bahasa ekologi itu terjadi hubungan mutualisme, ya. Dalam bahasa kerennya terjadi win-win games, ya. Nah, sinergi adalah konsep yang berujung pada hasrat yang besar dan kuat, ya, atau lebih signifikan yang terjadi ketika dua atau lebih elemen bekerja sama. Sebagaimana bekerja samanya seluruh organ-organ tubuh, membangun suatu sistem tubuh, ya. Satu yang bermasalah organnya, itu akan menjadi masalah tubuh kita. Begitu pula alam makro ini, ya. Ya, makrokosmos itu, ya, terganggunya hutan, terganggunya lingkungan akan berpengaruh terhadap bagaimana berlanjut kehidupan. Nah, ini sinergi dapat memanfaatkan energi, menghimpun energi, menciptakan nilai tambah. Kekuatan yang timbul dari kolaborasi dan integrasi yang harmonis antara elemen untuk meraih prestasi sebagaimana tema kita pada kesempatan ini. Tadi Al-Quran sudah menggambarkan, ya, sudah disampaikan tadi di surah Al-Maidah. Karena kerjasama tolong menolong ini kita tentang ada dua kosakata. Pak Row, guru kita nanti akan menjelaskan tafsirnya. Kita temukan kosakata tanah saruna, ya, di surah ke-35, saling membantu, kemudian ta'awan, di tolong menolong, kita temukan salah satunya di surah Al-Maidah yang kedua. Nah, syarat utama penciptaan sinergi, ya, ini kepercayaan. Makanya kepercayaan ini penting di ranah institusi, di ranah negara. Kepercayaan apa yang bangun sinergi, membangun energi, kekuatan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kepercayaan, kalau kepercayaan masyarakat luntur, ya, susah untuk bersatu. Kalau kita tidak bersatu, susah untuk menghimpun energi untuk membawa bangsa kita ini hebat. Ya, membutuhkan komunikasi yang efektif, ya, membutuhkan kesadaran akan tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Saya kira itu menjadi persyaratan terciptanya sinergi.
Dan hidup dan kehidupan hakikatnya adalah diawali dengan sinergisitas. Hadirnya kita sebagai hamba ini ya berawal dari sinerginya di antara orang tua kita hadirkan kita sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifatullah pola alam ini dan memakmurkannya. Ya. Jadi sinergilah yang akan menata berlangsung dan melanjutkan kehidupan. Tanpa sinergi, ya, sinergitas itu rawan akan konflik, ya. Kemudian rawan akan kerusakan lingkungan. Karena saya coba nanti sinergitas itu kita coba bagi tiga. Ada sinergi antar manusia, ada sinergi dengan alam, dan yang paling terakhir adalah bagaimana sinergi dengan pemilik alam ini. Ya, bagaimana kita merasa bahwa seluruh aktivitas kita diawasi, seluruh cara berpikir kita sudah hadir di dalamnya nilai-nilai ilahiah, nilai-nilai spiritual di dalam pemikiran. Kesadaran itu hadir nanti, itulah yang akan membantu bagaimana aktivitas kita bahwa selalu kita diawasi, bekerja dengan bersamanya, ya, beribadah dengan Allah, mulai dengan Bismillah, dan kita selalu berusaha bersamanya dan kita melakukan aktivitas lillah dan untuk ridha Allah. Nah, kalau prestasi, ya, saya coba juga melihat ini rupanya prestasi yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha, prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka semua yang prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Nah, kita bagi umat Islam, ya, ada tiga yang terlibat di dalam kita mencapai prestasi. Yang pertama adalah qadarullah, itu takdir, tetapi mari kita berpikir positif bahwa semua takdir kita yang bagus, tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua adalah usaha, ikhtiar. Ya. Karena ini juga terkadang kalau di mana tadi takdir keliru itu orang bisa matas. Memang begitu takdir saya berikhtiar, ya, berusaha. Nanti terakhir itu adalah tawakal dan kecapaian kita terhadap prestasi itu sangat ditentukan oleh keterlibatan Tuhan. Karena tidak ada yang terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Mohon maaf, tahun 2024 ini juga mari mulailah sekarang kesadaran bahwa tidak ada yang terjadi kalau tidak ada keterlibatan Allah dalam kejadian itu. Pertaruhan terkadang tidak ada yang mau kalah. Jadi seakan-akan kita mau melawan sunatullah, bahwa yang namanya pertaruhan pasti ada kalah, ada menang. Ya. Nah, kalau ada indikasi bahwa ada kecurangan di kemenangan, itu adalah ujian bagi orang yang menang dan ujian bagi kita yang menyikapi. Ulama kita sudah mengajarkan, ketika sudah ada pemerintah yang sah, mari kita komitmen bersama mendoakan pemerintah kita. Ada seorang sufi, ya, yang menyampaikan yang ditegur oleh muridnya, satu di doanya, yang didoakan adalah pemerintahnya, bukan dirinya, bukan keluarganya. Ditegur oleh muridnya. Kenapa pemerintah yang didoakan? Kalau pemerintah aku doakan dan diijabah doa saya akan bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Tetapi kalau hanya mendoakan diri saya, mendoakan keluarga saya, boleh jadi manfaat dari doa saya itu hanya untuk diri saya dan hanya untuk keluarga saya. Itu mari teman-teman, kita coba bagaimana membangun kesadaran bahwa tidak ada yang terjadi. Nah, itu kan prestasi bisa diri, keluarga, masyarakat bangsa, ya. Nah, itu menghadirkan kesuksesan dan kemakmuran, pencapaian apa yang diharapkan, mencapai kebahagiaan. Rupanya dalam bahasa Al-Quran ini prestasi yang paling tinggi tingkatannya adalah dibahasakan dengan kosakata falah. Ya. Falah hayal falah, ya, mari salat supaya mendapat keuntungan, ya. Dalam Al-Quran yang diulang 13 kali dari 40, ya, kata yang seakan kata dengan falah. Saya coba telusuri itu 40 kali. Ya, kasih yang berarti kesuksesan, kemakmuran, pencapaian yang diharapkan untuk mencapai kebahagiaan itu 13 kali. Nah, indikator prestasi ini tergantung dari ruang lingkupnya. Apakah ruang lingkup diri? Ya, kalau di ruang lingkup diri jelas prestasi itu keimanan. Bagaimana kekuatan keimanan diri? Bagaimana kesucian jiwa kita untuk tampil, berperilaku dan bersikap dengan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh
institusi, ditetapkan oleh agama, ditetapkan oleh bangsa kita. Nah, antara prestasi ini dia hubungan timbal balik dengan motivasi, ya. Jadi orang berprestasi bisa termotivasi untuk bekerja, begitu pula sebaliknya. Motivasi kerja bisa memicu prestasi. Nah, teman-teman, ini belajar pada ekosistem. Ya, saya sebagai orang besar di bidang ekologi, bertanya saya senang selalu belajar dari alam ini. Ya, belajar dari ekosistem atau sinergitas kealaman. Ya, secara ekosistem sumber hidup dan kehidupan adalah cahaya. Jadi harga cahaya. Dengan cahaya maka bisa menikmati fakta yang beragam, berwarna-warni yang cantik, menampilkan panorama yang indah. Ya. Nah, dengan cahaya tumbuhan dapat melakukan fungsi dan peranannya menghadirkan berbagai fasilitas hidup dan kehidupan melalui proses fotosintesis. Bersinergi dengan cahaya memanfaatkan potensi dan kekuatan internalnya, adanya sakti jauh yang diberikan oleh Allah, mengkolaborasikannya dengan air dan karbon dioksida, hasilkan bahan organik, bahan siklus kehidupan yang dinikmati oleh manusia. Nah, inilah yang saya silakan spiritualisasi lingkungan, makna-makna fotosintesis itu harus kita hadirkan. Harus kita menghadirkan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa hidup tanpa adanya tanaman. Karena hanya tanamannya yang diberikan keistimewaan oleh Allah yang namanya sakti jauh untuk bagaimana memanfaatkan matahari, ya, kemudian mengikat air dan karbon. Kita tidak bisa hidup dan melepaskan oksigen yang diganggu corona kemarin. Kenapa diganggu corona? Karena mungkin saja ratusan tahun manusia menghirup oksigen, tidak sadar dari mana oksigen itu. Tidak pernah menghitung kalau diuangkan oksigen per hari satu manusia itu kurang lebih 40 juta. 40 juta kabar oksigen. Kalau ditambah dengan yang lain karena ada 6 unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Inilah yang saya sekali sebutkan spiritualisasi lingkungan. Tafakur dan tadabbur terhadap lingkungan akan mengantar kita bersyukur, mengantar kita untuk menghargai lingkungan. Nah, dalam ekosistem terjadi kerjasama interaksi menghasilkan energi yang mengalir menciptakan sistem kehidupan. Ya, menarik itu dipelajari ekosistem. Ya. Tetapi hati-hati kalau hanya ekosistem konvensional itu kita akan ambil keputusan menyembah matahari karena sumber kehidupan dari matahari. Hanya masih ada sekarang yang menyembah matahari. Makanya Allah menyampaikan, aku hadirkan matahari dan bulan sebagai sumber kehidupan. Tapi janganlah kamu sembah matahari dan bulan, tetapi sembah api yang menciptakan matahari dan bulan. Karena memang kalau hanya akal saja digunakan, rasa digunakan, kita stop di matahari itu. Tapi kalau ada dipandu dengan ayat Al-Quran, oh banyak. Di balik itu ada Allah yang menciptakan. Nah, kemudian Allah memberikan tugas kehalifan kepada manusia untuk memanfaatkan dan memelihara ekosistem kehidupan yang merupakan sinergisitas dari suatu komponen-komponen yang ada untuk membangun ekosistem kehidupan. Ya, di surah 230 itu kan Allah, selain di surah 5156 ya, disebut fungsi kehambaan, kita hadir sebagai khalifah. Ini jadi nanti khalifah. Ya, di sini waktu itu instruksi malaikat pada petik kenapa menjadi manusia sebagai khalifah, ya Allah. Bukan hanya kerjanya yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah dan terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga saya katakan ya seakan-akan instruksinya malaikat ini terbukti semua sekarang ya. Tapi Allah menyampaikan ini Allah malah ta'amalu, tidak tahu, diamlah malaikat, tidak tahu apa sebenarnya di balik itu. Nah, kemudian yang menarik ini bahwa semua fasilitas yang diciptakan oleh Allah itu untuk manusia. Ini di surah kedua 29 coba di sini. Bahwa seluruh yang diciptakan itu diciptakan untuk kebutuhan, untuk demi kepentingan manusia. Makanya kita diberikan amanah sebagai khalifah. Jadi kalau ini ayat saja dicermati itu insya Allah kita pahami bagaimana aspek kehidupan. Ya. Karena semuanya diciptakan untuk manusia. Nah, kemudian bersinergi dengan ayat yang terakhir. Ya. Bagaimana sinergi kita dengan Maha meliputi. Kesadaran ini harus hadir. Allah selalu hadir bersama manusia. Inilah sinergi yang paling tinggi. Ya, sinergi yang paling tinggi ketika hadir kesadaran bahwa Allah selalu hadir untuk membimbing hambanya. Hambanya memiliki semua nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ilahiyah yang ditimpa melalui ruh, semua sawamu wa nafahtihi biruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Jadi ini semuanya sudah inherent dalam
tubuh kita bahwa sifat-sifat mulia Allah itu semua miliki. Makanya tidak ada manusia tidak memiliki sifat kejujuran, keadilan, kepedulian. Tapi tidak mungkin maha jujur dan maha adil. Nah di sini nanti ranahnya pendidikan. Mohon maaf saya katakan bahwa pendidikan itu harus adil untuk mengaktualkan sifat mulia. Bahasa pendidikannya memanusiakan manusia. Siapa manusia yang hakiki, manusia yang sadar bahwa dirinya memiliki nilai-nilai ilahiyah. Ya, jadi sebenarnya pendidikan itu memberikan stimulus yang menghasilkan bagaimana manusia itu mengaktualkan potensi ketuhanannya yang kita miliki semua. Yang tidak mendikotomikan antara sentuhan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan ilmu yang bersumber dari kajian-kajian alam semesta. Nah, kesadaran bersinergi dengan Allah akan menghasilkan kerja kreatif dan prestasi kerja yang luar biasa. Dia bisa menghadirkan amal saleh, baik dan bermanfaat. Kalau menurut Sesar Hidayat memiliki 4 kriteria bagi katakan saleh. Yang pertama adalah baik fisiknya, kemudian khair, kemudian ma'ruf, dan yang terakhir adalah ihsan. Jadi keempat kriteria itulah baru dikatakan saleh, baik dan bermanfaat, baik untuk dirinya, untuk alam semesta ini, dan bermanfaat bagaimana kehidupan ekosistem kehidupan ini secara keseluruhan. Nah, kualitas kerja yang itqan, kemantapan atau perfectness, ya ini kelihatan bisa temukan di surah Al-An'am ya, An-Naml 2788. Bagaimana kerja kemantapan kerja kita dituntut untuk bekerja dengan perfect ya. Kemudian menghasilkanlah kerja yang ihsan, melakukan yang terbaik atau lebih baik. Jadi surah Fussilat pasal 34 itu kita dihimbau untuk bagaimana bekerja dengan optimal. Kemudian al-mujahadah, kerja keras dan optimal di surah ke-535 Al-Maidah tadi ditentukan ya. 5 ya ayyuhalladzina tentang jihad itu ya, perintah berjihad ya. Berjihad bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Kemudian di surah 22 Al-Ahad juga ditentukan ya. Kemudian insya Allah ketika hadir kesadaran bekerja dengan Allah ya, itu akan menghasilkan kerja yang tanafus dan ta'awun, sinergi dan tolong menolong. Inilah tadi intinya pertemuan kita pada kesempatan ini ya, lahir sinergi dan tolong menolong, tanafus dan ta'awun. Kemudian terakhir adalah bekerja mencermati di waktu dan pergiliran waktu ibadah muamalah, pergiliran antara penghambaan dengan kalimat, pergiliran antara salat dan antara salat. Mohon maaf ini 3 ayat dicermati teman-teman ya, para ya. Mohon maaf ini banyak dia di sini. Surah Al-Jumu'ah itu 9 sudah jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wasarul bai'a. Kalau tiba waktu sholat bikin sholat. Pak Rektor, Pak Dekan bikin jadwal mulia mestinya Pak Kadi saja frekuensinya 1 hari supaya tidak terganggu waktu sholat jamaah. Karena ini rahasia kehidupan ini, karena Allah mengatakan khairul lalu ta'lam. Itu juga bagi misalnya pelajari rahasianya, rahasia salat awal waktu dari sisi kesehatan, dari sisi pendewasaan jiwa, pendewasaan mental, itu sudah ditemukan semua melalui riset-riset sekarang bagaimana salat awal waktu. Kemudian di surah keempat 103 juga An-Nisa itu sudah jelas. Jadi 2 di aktivitas kita sholat dan antara salat. Tetapi di antara salat diperintahkan untuk selalu berzikir. Ya Faisal pada itu sholat, waskurullah qiyaman wa qu'udan wa la junub. Faisal ma'antum wa aqimis salat. Kenapa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu salat wajib aku sudah tetapkan waktunya. Inilah yang perlu dihadirkan. Bagaimana kita berprofesi di bangsa ini untuk menghasilkan keberkahan kehidupan. Kemudian di surah kedua 238 juga ya. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jadi mohon yang punya kewenangan untuk mengatur itu aturan, kalau tiba waktu sholat sebaiknya kita beralih untuk melakukan penyembahan ya. Nanti setelah itu baru pantasyiru fil ardh wa kita mendapatkan keberkahan kehidupan. Nah, saya kira itu Pak, ini mohon maaf agak panjang ini ya. Panjang yang membawa pelbagai lagi ini membawa kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ada dan berlanjut karena sinergisitas. Semua fakta fenomena bersinergi membangun ekosistem kehidupan sehingga harus hadir bahwa keberagaman itu adalah sunnatullah yang saling berhubungan dan saling bergantungan
Dan harus ada kesadaran bahwa insya Allah ketika kita tata keberagaman itu, di dalam keberagaman itu ada sunnatullah yang namanya self recovery, pemulihan diri, baik aspek-aspek sosial. Kalau tidak ada unsur politik, itu akan pulih sendiri kalau ada terjadi riak-riak kecil di dalam suatu komunitas. Begitu pula di hutan, tidak ada campur tangan manusia, tetapi dia tetap lestari hutannya karena terjadi self recovery di dalam ekosistem. Sinergitas terbangun dari kolaborasi saling sehingga paradigma menciptakan daya saing harus berubah menjadi daya sinergi. Ya, jadi harus kita munculkan daya tawar, bukan daya saing bangsa, tapi daya tawar bangsa. Apa intinya? Upaya selalu memperkuat dan meningkatkan kualitas diri, kualitas kekuatan bangsa kita untuk bersinergi meraih prestasi dan keuntungan bersama. Itulah win-win game. Kemudian tingkatan sinergitas tadi yang saya sampaikan, sinergi kemanusiaan sebagai makhluk sosial, sinergi kealam sebagai makhluk lingkungan, dan sinergi spiritualitas dia sebagai makhluk spiritual. Melalui pendekatan pendidikan integrasi dan berlanjutan, mulai dari pendidikan rumah tangga sampai dengan pendidikan tinggi, kemudian bagaimana referensinya dipadukan antara tauliah dengan tauliah, lahir suatu referensi unik di Indonesia, dan akan kita betul menggenggam pada 2045. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan nanti bisa gunakan referensi ini untuk menangkap pendidikan, membuat suatu blueprint pendidikan agar bangsa Indonesia bisa betul menggenggam peradaban dengan isi tahun 2045. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Prof. Baik, saya kembalikan, mohon maaf ya, agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Mir Alam ya. Jadi pemaparan yang telah disampaikan begitu luar biasa. Tentunya kita berharap ya pemaparan tadi bisa merangsang kita untuk bisa menyadari pentingnya sinergi dan motivasi untuk berprestasi. Tadi disampaikan bahwa sinergi itu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Sehingga perlu memahami kejujuran dan menjadikan karakter diri seseorang. Dan kuncinya ada di dunia pendidikan. Pendidikan harus hadir, memanusiakan manusia, berintegrasi dan berkelanjutan. Sinergi juga tadi disampaikan bahwa mempunyai efek yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih signifikan yang terjadi ketika berjejaring atau elemen yang bekerja sama yang dapat dicapai dari hasil sinergi tersebut. Dan syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan komunikasi yang efektif, kesadaran akan tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama, dan yang berikutnya tadi beberapa juga disampaikan ya bahwa untuk berprestasi ya dapat diraih dengan percaya pada takdir, ikhtiar dan tawakal ya. Dan ada hubungan timbal balik antara prestasi dan motivasi ya. Allah juga memberikan tugas kekhalifahan untuk memanfaatkan dan memelihara ekosistem kehidupan ya. Dan semua untuk itu sudah difasilitasi dan diciptakan untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu hadir ya bersama manusia. Itu harus kita yakini karena memiliki sifat al-muhit, maha meliputi ya. Ar-Raqib, maha mengawasi, dan Al-Alim, maha mengetahui. Jadi kesadaran bersinergi dengan Allah atau ma'allah akan menghasilkan kerja kreatif atau prestasi kerja. Baiklah, pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nurhayati Jamas, MA, MSI. Beliau adalah dosen senior Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau adalah seorang akademisi dan pernah menjadi staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia di bidang hubungan antar umat beragama. Kemudian juga sebagai Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Integrasi Nilai-Nilai Islam Lintas Disiplin Ilmu Universitas Al-Azhar, aktif di berbagai organisasi, antara lain di ICMI sebagai Ketua Bidang Pengembangan Etika Berbangsa-Bangsa dan Bernegara pada periode 2015-2020. Beliau juga Ketua Dewan Penasehat
Forhati Nasional pada periode 2010 sampai sekarang dan Ketua Bidang Kajian Akademik Majelis Alimat Alam Islami ya, Organisasi Ilmuwan Muslimat Internasional, Masya Allah, sampai sekarang. Dan beliau menyelesaikan S1 Fakultas Syariah IAIN di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, kemudian S2 di Asian Studies Cornell University pada tahun 1991. Beliau juga menyelesaikan S2-nya pada Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia tahun 2012 dan S3-nya beliau menyelesaikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005. Kepada beliau, Ibu eh, Mas, kami persilahkan dengan waktu 15 menit. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Yang saya Bunda Sri Handayani, Ya. ada informasi dari Prof. Sebentar, ini saya dapat informasi dari Prof. Muhammad Hirzin, beliau baru perjalanan ke Purwokerto, belum bisa bergabung. Kemudian Prof. Nur Hayati baru sakit dan kurang enak badan. Kalau begitu kita lanjut ke Prof. Hirzin, nggih. Kebetulan Prof. Sementara. Hirzin berada di perjalanan di Purwokerto, belum bisa Oh, yang dikontak, ada Prof. kendala. Hirzin, iya. Iya, J. Berarti ada dua pembicara kita yang belum bisa bergabung bersama Iya, kita iya, ya, Mbak betul. Ani ya. Betul. Kalau gitu kita buka dulu dengan diskusi. Seandainya Betul, nanti silakan. memungkinkan Prof. Hirzin atau Prof. Iya, Jamas ya bisa bergabung. iya. Monggo Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, kami persilahkan untuk menyampaikan gagasan ataupun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada pembicara kita pertama tadi. Monggo, Bapak Ibu. Di catatan belum ada pertanyaan. Monggo, Bapak Ibu, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh pembicara kita, Pak Prof. Mir. Ini gambarnya udah mulai bagus, Pak ya. Nah, ini sudah bagus ini, Prof. Gambarnya. Tadi mungkin ininya ya, apa resolusinya ya, ketinggian. Mari silakan, ini ada di ruang Zoom 30 peserta yang bersama kita ya. Silahkan untuk menyampaikan mungkin sebagai respon apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita yang sangat membuka suatu wacana dan juga motivasi untuk kita bisa bersinergi dan kemudian mempunyai prestasi ya, menuju satu abad eh, kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Dares Anwar. Gini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan yang tadi ada pembicara yang baru kurang enak badan ya Ibu Prof. Nur Hayati mungkin segera diberikan kesembuhan kesehatan di lain waktu Amin mungkin ya bisa Rabbal sama Alamin. dan Prof. Hirzin juga di perjalanannya fi amanillah insya Allah juga lancar sampai di tujuan. Amin. Amin. Sebelumnya juga terima kasih sekali kepada Ibu Moderator Bu Sri Andayani, kemudian Prof. Mir Alam, backgroundnya di Masjid 99,2. Iya, bagus sekali. Nah, Mas. Terkait dengan membangun sinergi dan mengukir prestasi, mungkin nanti juga menggerak kepada yang Zoomin-Zoomiat ini yang lainnya mungkin akan menyampaikan pertanyaan biasanya Pak Jahrawi. Jokowi gitu ya. Eh, Terkait untuk kadang
dalam bersinergi ini memang tidaklah juga mudah seseorang. Namun tadi diantaranya beberapa sudah dipaparkan dengan gamblang juga oleh Prof. Mir Alam. Eh, Sinergi yang membangun di awal ini ya mohon maaf jangan sampai sinerginya sinergi kadang negatif gitu ya. Khususnya kami di Akademi Hikmah ini saya juga minta biasanya langsung japri sama Prof. Hirzin untuk channelnya ini karena kalau lewat YouTube mungkin kan nggak bisa untuk langsung tanya jawabnya di sini. Eh, saya berkali-kali diantaranya sama menyarankan jangan cuman waktu itu sempat hampir mendekati 1.000 partisipan yang ikut. Tapi sekarang ini rata-rata ya di bawah 50 rata-rata. Ada apa khususnya untuk yang tadi untuk bersinergi memotivasi ya kita kalau dengan adanya suatu pertemuan kita kadang bertemu langsung kan agak beberapa karena kesibukan kegiatan dan lain sebagainya tapi dengan adanya ikut di satu eh, pemikiran-pemikiran yang sekiranya akan menggugah ke kita ini eh, motivasi untuk bersinergi yang positif khususnya dengan harapan karena orang terbuka itu tidak harus semata-mata dia harus bisa. Ya alhamdulillah mungkin kalau kayak saya dengan adanya Islam ini dari orang tua juga. Tapi ada yang tidak menutup kemungkinan mendapatkan satu hidayah. Nah, di antaranya mungkin dengan cara bersinergi bagaimana untuk membuka dalam arti akal fikir ini ya mohon maaf saya ambil satu ini di antaranya Pak Rocky Gerung itu juga ada sisi-sisi yang memang perlu kita analisis orang itu jangan istilahnya cuma nyalahkan nyalahkan tapi dia dengan menyalahkannya lu apa solusinya ya gitu. Nah, mohon izin mungkin Prof. Mir Alam khususnya di lingkup ini dulu aja lah yang Akademi Hikmah ini untuk mensinergikan yang dulunya pernah ikut itu ada terpatri seolah-olah kalau kita mohon maaf kalau yang Muslim khususnya tanpa adanya suatu halangan apa kalau tidak ikut jamaah ke masjid itu kok rasanya ada yang kurang gitu loh. Nah, termasuk sama juga misalkan untuk bersinergi di dalam Akademi Hikmah ini eh, tidak ikut ada yang kurang meskipun nanti terus lihat di YouTube-nya atau di channel Akademi Hikmah. Bagaimana mungkin eh, sinergi yang dalam satu lingkup ini dulu. Nanti kalau misalkan terkait yang tadi dipaparkan eh, mengawali yang kecil, kemudian untuk menjaga integritasnya sampai benar-benar menanamkan ke depannya dengan yang sinergi yang positifnya tadi, bagaimana juga itu yang keduanya. Mohon izin, sementara itu dulu mungkin nanti ada yang lainnya. Terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwis Akmal ya telah menambahkan dan juga ada satu pertanyaan ini untuk Prof. Mir Alam ya. Bagaimana sinergi dalam internal kita Akademi Hikmah ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, mau bertanya Prof, bagaimana prestasi bisa dicapai jika dari lingkungan dan pejabat teratas tidak memotivasi. Misal sekolah nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting terampil. Nah, ini ada dua pertanyaan Prof. Mir Alam. Monggo silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Minor Jasa. Terakhir dulu gitu. Saya kira dua-dua bahkan ketiga-tiganya kita terampil, cerdas, akhlak. Itu ketiga-tiganya. Memang setiap diri itu ada kecenderungan. Di sini juga saya coba suarakan bahwa usia SMP itu mestinya sudah ada arahan untuk mengarahkan anak didik kita, ya, misalnya ke SMA. Nah sekarang kan itu anak-anaknya dibiarkan saja di SMA, padahal itu tidak ada lagi niat untuk lanjut perguruan tinggi. Nah sehingga mestinya diarahkan kepada vokasi ya kejuruan. Kemudian
bagaimana referensi kehidupan itu yang saya kira di kurikulum SMA itu sudah harus hadir. Nah, kita melakukan misalnya survei berapa persen yang lanjut, berapa persen yang hanya kembali bermasyarakat. Jadi referensi mengenai hidup berkeluarga itu sudah harus masuk di kurikulum. Bagaimana kurikulum lokal kita ya untuk menghadirkan itu tadi ya, kan jadi kurang pas juga kalau dikatakan tidak usah tinggi itu pendidikan, tergantung tadi kecenderungannya. Kalau anak-anak itu kecenderungannya untuk mengarah kepada pengembangan pemikiran, pengetahuan itu harus diarahkan tinggi juga pendidikannya ya. Tapi yang mengarah kepada keterampilan kita arahkan vokasi. Itu salah satu. Bagaimana kalau atasannya tidak mengarah ke situ ya, tidak mengarahkan ke situ, kita harus duduk bersama untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada memang yang dia diberikan peluang untuk tetap meningkatkan pendidikannya, tapi ada juga memang yang fokus pada keterampilan. Nah, disinilah butuh kebijakan yang saya sampaikan, bahwa kebijakan pendidikan integrasi ke depan itu sudah harus juga disentuh non formal, karena hasil-hasil penelitian sudah menunjukkan bahwa pendidikan di dalam rahim saja sudah terbukti ya, sudah terbukti itu anak cerdas hadir mulai disenting di rahim 9 bulan 10 hari dengan membiasakan memperdengarkan Al-Quran. Bagaimana pendidikan anak, pendidikan usia hamil, pendidikan pranikah itu perlu disentuh juga dengan kebijakan yang dengan pendidikan formal. Kemudian dari Pak Risandi ya, disampaikan. Pak Siadi Yudianto. Jadi rupanya begini Pak Sri, setelah saya tanya, disinilah pentingnya kita berdoa istiqomah dalam mengikuti suatu kegiatan. Istiqomah itu, dan itu ayatnya istiqomah itu luar biasa, janjinya itu luar biasa. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan ya, itu berpeluang kita untuk mendapatkan pengawasan malaikat dari seluruh aktivitas itu. Karena rupanya tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah, tanpa fadilah Allah. Saya temukan lagi ayat itu. Walau la fadlillah wa rahmatuhu, kemudian lanjutkan begini. Kalau bukanlah karena fadilah dan rahmat kasih sayang, kamu tidak bisa bebas dari godaan setan. Di surah An-Nur itu banyak sekali, itu ada beberapa ayat. Walau la fadlillah wa rahmatuhu, kemudian bla bla. Nah, rupanya tidak ada yang terjadi. Termasuk istiqamah kita mengikuti pengajian ini itu juga harus kita berdoa terus. Makanya kan ada doanya kan, ada doa. Nah, istiqamah di dalam mengikuti ya, mengikuti kebaikan ini ya. Karena selalu ada godaan setan, selalu ada, karena di dalam diri kita kan ada fujur, hawa, takwa. Makanya salah satu perjuangan kita bagaimana berusaha untuk memenangkan pasukan malaikat dan mengalahkan pasukan iblis. Memunculkan takwa dan berusaha seminimal mungkin itu bagaimana fujur itu bisa apa namanya, bisa dikalahkan oleh takwa. Nah, bagaimana strateginya memang ini, mohon maaf. Salah satu caranya adalah memperbanyak wirid, memperbanyak zikir, bagaimana banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah melalui komunikasi dengan firman-Nya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu ada tentang 3 kosakata. Yang pertama adalah iqra, itu sekedar membaca, grafis grafikal dan ya, itu yang pertama. Nah, rupanya ada kosakata kedua, tilawah atau utlu. Apa di situ? Bukan hanya membaca, tetapi baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Bahkan itu saya makna itu Pak, di surah 29:45 itu mau dia ilaika minal kitab wa aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya makna itu ayat. Memang Allah memerintahkan perintah sholat itu paket dengan perintah mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah panduan kehidupan, panduan berpikir. Ya, tinggal memang dirubah paradigmanya, bahwa bukan hanya untuk kepentingan agama, tetapi itu adalah referensi ilmu, referensi peradaban. Ini yang harus dirubah. Seakan-akan kalau baca Al-Quran itu hanya untuk agama. Mari kita bungkus ilmu-ilmu rasional itu dengan referensi lain.
Saya mohon maaf sekarang itu saya enak mengajar atau apa menarik mengajar karena saya orang klimatologi berbicara tentang iklim, berbicara tentang langit. Setelah saya bicara bagaimana proses hujan itu, saya melihat ayat apa kata Tuhan tentang hujan. Rupanya turunnya hujan itu kita diwanti-wanti. Kamu kan yang menurunkan hujan dari langit itu atau aku yang menurunkan. Nah selama ini pembelajaran pendidikan konvensional kan tak menyentuh itu. Bahkan teman-teman sudah menghafal Al-Waqiah tetapi tidak pernah merenung Al-Waqiah 68 sampai 70 itu luar biasa Pak. Saya mengajar hujan itu akhirnya saya sentuh Al-Waqiah. Kenapa sih Al-Waqiah 8? Allah menyampaikan, apakah tadi kamu berpikir ketika minum air minum? Jangan-jangan biar bismillah tidak. Setelah itu 69 surah ayat 69 itu Allah bertanya, kamu kan yang menurunkan itu air dari langit, dari awan atau api yang menurunkan? Jadi teori-teori tentang turunnya hujan yang saya ajarkan di pertanyaan itu sekarang saya lengkapi dengan kata Tuhan bahwa rupanya sunnatullahnya ada pembuatan tentang turunnya hujan di tempat yang dikehendaki oleh Allah, di situ ada keterlibatan anginnya Allah. Makanya biasa mau dibuat air hujan di atas pun justru setelah jatuh itu pindah di puncak, banjir ke Jakarta. Karena ini yang hilang di pendidikan kita. Ini menghasilkan arogansi. Dan yang menarik itu ayat 70 Pak. Tadi ayat 70 itu. Seandainya aku akan jadikan air hujan itu asin terus. Aku jadikan asin terus. Walau la tasyurun. Kenapa kamu tidak bersyukur? Saya baru sadar 32 tahun, 30 lebih pengajarnya itu baru sadar. Rupanya hujan itu proses desalinisasi, perubahan air asin menjadi tawar sehingga tanaman bisa hidup, kita bisa hidup. Karena temuan ilmu pengetahuan 97% air di bumi ini, di permukaan bumi, asin Pak. Allah datang untuk memproses menjadi air tawar dengan air hujan, sehingga air hujan bisa dinikmati di puncak karena dikirim ke atasnya gunung kemudian menjadi mata air. Masya Allah, inilah dipadukan antara kaum dengan kaumnya. Memudahkan kita mengenal Tuhan dan memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi tafakur dan tadabbur terhadap Al-Quran dan alam akan mengantar kita untuk bertasakur, mengenal Tuhan dan mudah kita untuk bertasakur. Makanya saya katakan bahwa ilmu apapun sebenarnya yang kita miliki, kalau rakitan ilmunya benar ya, kita harus berjuang ini bagaimana filsafat ilmu untuk merubah itu rekonstruksi ilmu adalah tarika untuk bermakrifat, jalan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf nanti Pak Prof, nanti bisa mudah-mudahan saya tidak keliru memaknai ya ayat-ayat itu ya, jadi baru terjemahannya kita baca Masya Allah itu masuk ke tafsirnya. Jadi saya kira gitu Pak. Jadi memang rupanya apa yang kita alami di Bali itu ada. Jadi harus doa ada Pak. Saya sudah 2 tahun lebih bergabung juga dengan kegiatan masyarakat umat. Memang selalu dia doakan. Jangan sudah kita itu 2 tahun kemudian keluar lagi. Ini pernah menurut informasi ya pernah banyak sekali. Ini sekarang tinggal berapa yang aktif. Mungkin alasan kesibukan, mungkin alasan yang lain, tetapi insya Allah itu tadi ada jadi YouTube ya. Tetapi beda energinya ketika kita sama-sama. Bahkan kami menghimpau sekali membuka kamera pada saat kita ini karena katanya beda auranya, beda pancaran sambungan energinya antara kita dengan teman-teman ketika muncul kamera pada saat kita pertemuan atau pengajian. Saya kira itu Bu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan ini ya bahwa kita. Mohon maaf ya, karena juga saya hari Rabu itu tiga Bu yang paralel. Itu paralel karena menjadi terkadang itu paralel saya pakai. Hampir dua kemudian ini. Karena saya merasa kehilangan kalau saya ikut juga di Akademi Hikmah, kemudian ada di pesantren Al-Qur'an Bandung gitu. Guru kita Ki Haji Besar Bimwan, kajian filosofi, saya himbau teman-teman ilmuwan bagus ini diikuti Bu. Filosofi itu memadukan antara filsafat dan filosofi, sehingga dengan dasar itulah nanti bisa hadir ilmu integrasi dengan filosofi dan pendekatan filsafat. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Prof. Mir Alam ya. Tadi sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Darwis Akmal dan juga Pak Karsyadi Yulianto. Pak Darwis masih di atas Pramek.
Selamat bergabung juga untuk Pak Roni Armanto. Ya. Jadi tadi sudah diberikan beberapa yang bisa saya catat ya, bahwa terampil, cerdas, dan akhlak, serta pentingnya istiqomah, serta memperbanyak zikir dan beramal soleh itu akan memotivasi kita untuk lebih berprestasi secara positif ya. Prof. Mir Alam, ini ada satu pertanyaan lagi. Apa yang kita perbuat dalam mengisi atau sebagai solusi, khususnya generasi Z, sebagai estafet leadership dan menyiapkan SDM yang mumpuni di sini mungkin maksudnya. SDM yang mumpuni, kemerdekaan menuju satu abad Indonesia di era keajaiban teknologi dan pergeseran peradaban dan politik proxy war. Demikian Prof. Mir Alam dari Pak Tri Nugroho Kediri. Monggo Bapak. Ya, makasih Pak Tri, ini luar biasa. Inilah yang kita harapkan di pertemuan ini. Jadi memicu kita untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Gimana kita harus setnya. Mohon izin Prof, sebelumnya mohon maaf Pak atau Ibu Sumi Harsomo berkenan mic-nya di-off-kan, membuat agak kurang ada. Iya, terima kasih Pak Darwis. Monggo Ibu dikondisikan. Ya, seterusnya. Oke, nah, kembali tadi ya, kembali bagaimana komitmen kita demi bangsa ya, sebagai cita-cita dari Akademi Hikmah ini ya, berpikir bagaimana nanti mempersiapkan negara 100 tahun Indonesia merdeka. Saya sih selalu jawabannya memang akar masalahnya kan di pembentukan kesadaran yang menentukan perilaku yang terbangun dari pendidikan. Saya selalu sih jawabannya ke situ, bahwa pendidikan yang terdikotomi inilah yang mengantar kesadaran material, kesadaran yang memisahkan antara nilai-nilai agama, nilai-nilai keterampilan, nilai-nilai pengetahuan. Kuncinya di pendidikan. Kenapa? Karena sikap dan perilaku terbangun dari kesadaran. Kesadaran terbangun dari pemikiran dan perasaan sebenarnya. Terbangun dari fungsi kalbu dengan fungsi otak. Nah, fungsi kalbu dan otak itu terbangun dari ilmu. Ilmu itu terbangun dari pendidikan. Jadi semuanya formulasinya di pendidikan. Nah, bagaimana mempersiapkan? Harus kita semua bergerak berdasarkan tadi usia perkembangan. Tadi saya sampaikan. Terkadang saya katakan begini, kalau kita sudah frustasi dengan apa yang terjadi sekarang, minimal kita siap dengan usia 0. Usia 0 inilah kita setting dengan pendidikan non formal, pendidikan keluarga tadi yang sudah disentuh juga dengan regulasi. Mohon maaf karena ini sudah hasil penelitian. Anak-anak yang sudah dididik dalam terakhir, kemudian dididik 2 tahun, banyak bersentuhan dengan Al-Quran, itu kecerdasannya 3 kali lipat dibanding dengan kita ini profesor baru belajar Quran. Jadi kalau kita mau menghasilkan anak cerdas, jangan terlalu banyak disentuh anak didik kita dengan paksaan matematika di usia dini. Bahkan kita terbawa, mohon maaf ini Pak, kita ini ilmuwan terbawa. Al-Quran mengatakan sebaiknya diasuh anak itu 2 tahun. Tapi alangkah bangganya, baru 6 bulan kemudian kita sudah berikan susu instan karena kita terbawa dengan promosi susu instan. Ini perlu disadari. Setelah itu masuk lagi di kurikulum. Mohon maaf sekali, kurikulum kita terlalu bangga dengan UNESCO. Kita terlalu bangga dengan semua orang lain. Akhirnya pendidikan yang terbangun gagal membangun percaya diri anak bangsa. Coba setting pendidikannya Ki Hajar Dewanto. Di Bugis ini juga, di kami ini orang Bugis juga itu ada juga persis itu. Di depan itu jadi panutan, kemudian di belakang jadi apa namanya? Kemudian kalau dia bersama itu jadi tadi sinergi. Itu semua ada di suku-suku kita. Jadi kekuatan kearifan lokal kita harus kita berjuang
menghadirkan kembali di dalam kurikulum. Itu hilang semua. Inilah efek dari kurikulum yang bertahap-tahap mengantar kita bersikap dan bertindak langsung. Lebih menganggap orang lain lebih hebat, sementara kita punya potensi kehilangan yang tidak tergali. Potensi spiritual ada semua di Indonesia, potensi kearifan ada di Indonesia. Sehingga sekali lagi kita harus mencoba merakit ulang ilmu, membungkus dengan nilai-nilai ilahi, bungkus dengan kearifan lokal. Hadirlah suatu nanti rakyat yang hebat dan berakhirlah ilmuwan yang kembali di masanya Ibnu Sina, di masanya Al-Biruni. Barulah bisa betul nanti 2004 ini pertama kita akan balik. Ini bocoran dari guru kita kemarin, ini 2 bulan kemarin mengajar di Amerika. Katanya orang Amerika menunggu kita dari Indonesia belajar. Dan informasi Al-Quran di sana itu sudah keluar masuk laboratorium. Dan itu menghemat 30% biaya penelitian. Karena orang sudah yakini kalau Al-Quran mengatakan segmen A tidak perlu katanya diteliti. Sudah berapa kali dapatkan segmen A diteliti di laboratorium, diteliti itu tetap juga hasilnya sama dengan Al-Quran. Jadi menghemat 30%. Kemudian dia sekarang menjadi wacana. Jangan sampai orang lain membuka semua rahasia Al-Quran kemudian kita tidak munculkan hikmahnya Al-Quran. Jadi saya kira itu jadi perjuangan kita memang bagaimana di blueprint pendidikan. Ya, saya selalu ke situ karena akar masalah sebenarnya pendidikan dikotomi yang mengantar kita serba material, semua ukuran kualitas itu adalah yang semuanya tadi yang kuantitas. Kuantitas itu, mohon maaf juga teman-teman di perguruan tinggi, kalau saya keliru tolong diluruskan ya. Saya sebenarnya kurang sepakat. Bagaimana kita mengejar peringkat? Siapa yang buat peringkat itu? Indikator peringkatnya dibuat oleh PISA. Semua peringkat perangkat-perangkatnya itu indikatornya itu indikator kuantitatif. Mau jadi guru besar harus masuk di Scopus. Saya juga belum sepakat itu. Mohon maaf. Berapa uang yang keluar ke Scopus? Padahal mestinya referensi-referensi kajian kearifan lokal yang terbukukan menjadi referensi ilmu di bangsa kita itu mestinya itu lebih utama menjadi indikator atau syarat untuk menjadi profesor, syarat untuk menjadi guru. Iku perguruan tinggi tidak ada yang masuk. Bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa? Semuanya kerjasama internasional. Padahal undang-undang kita 2 jenis yang diminta, mensejahterakan, mencerdaskan bangsa. Kecerdasannya bagaimana? Kecerdasan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai ilahi. Kalau itu dilakukan, Bu, teman-teman, insya Allah betul 2045 Amerika akan balik ke kita. Kalau tidak, mimpi tetap mimpi dan generasi Z itu akan menjadi besar nanti di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Sri. Bu Sri. Masih Terima ya. kasih Prof. Tadi sudah dijawab dengan sangat memuaskan ya. Saya mendengarkannya, Masya Allah ya. Masih ada satu pertanyaan ya. Tapi kalau tadi sudah disampaikan bahwa kita itu sebetulnya sudah mempunyai suatu kecerdasan ya untuk bersinergi dan berprestasi ya. Mulai dari pendidikan dalam kandungan dan kecerdasan yang diberikan Allah itu Masya Allah ya. Kita adalah manusia pilihan ya, unggul karena dari puluhan benih sperma dari bapak dan sel telur dari ibu ya yang berhasil untuk kemudian terwujud ke dunia itu adalah kita satu-satunya. Jadi kita sudah mempunyai suatu kecerdasan bagaimana ya, melalui berbagai liku pada waktu proses kehamilan dengan sel rahim yang sekecil itu bisa berkembang sedemikian sampai dengan 2,5-4 kilo begitu ya, dan melalui jalan-jalan yang begitu bendak ya namanya seperti corong yang kecil ya, kemudian kita bisa lalui ya dengan makhluk yang masih lemah itu bukan karena manusianya yang unggul tapi karena Allah telah memberikan kecerdasannya. Jadi banyak sebetulnya pendidikan-pendidikan yang sudah kita lalui ya untuk kita bisa membangun suatu prestasi. Baik, Prof, ada satu pertanyaan lagi ini dari Pak
Fatoni Tamjis ya. Air, sumber kehidupan. Semua agama yang ada di dunia, semua membutuhkan air. Apalagi agama kita Islam. Keberadaan air harus dimanage dengan benar, sehingga banjir atau kekurangan air bisa dieliminir. Pertanyaannya, apa ulama-ulama, ustadz, dosen-dosen pernah menyampaikan ke umat, ke mahasiswa, bagaimana memanage air? Pemimpin-pemimpin kita sekarang hanya mikirin diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Itu pertanyaan dari Fatoni Tamjis. Dan nanti kalau ada kesempatan, masih ada kesempatan, ya kami berharap Bunda Adat dan Dr. Master Thoyib bisa memberikan juga beberapa tambahan untuk gagasan diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo, Prof. Mir Alam, untuk Ya, pertanyaan Pak Fatoni tadi. terima kasih Mbak. Saya mohon maaf tadi tidak terlalu jelas suaranya. Saya hanya bisa tangkap air tadi, bagaimana manajemen air. Oh iya Kalau maaf. nggak salah ya, begini. Iya. Inilah memang yang saya sampaikan tadi, mentafakuri air, termasuk manajemen air, itu adalah bagian dari bentuk keseluruhan kita akan nikmat. Saya biasa katakan di hidup itu jumlah air yang dibutuhkan. Kemudian kita sadari tadi bahwa tadi apa yang disampaikan Mbak Sri itu, Sri ya, sumber hidup dan kehidupan semuanya kita berasal dari air. Jadi ketika kesadaran nanti hadir bahwa semuanya kita berasal dari air, akhirnya kita bisa menghargai air, kita bisa memanage air. Dari mana dalilnya? Wajah seluruh makhluk hidup aku ciptakan dari air. Jadi kesadaran akan kesamaan sumber ciptaan itu nanti membangun saling menghargai, menghargai tanaman karena tanaman juga berasal dari air, hewan juga berasal dari air. Karena Allah menyampaikan bahwa jangan karena itu. Dan ada yang tersendiri, Tuhan harus ciptakan dari air, manusia diciptakan dari air. Tapi mohon maaf, kalau manusia itu dikatakan berasal dari air yang hina. Tadi yang disampaikan Sri, bukan hanya puluhan ratusan, tetapi 3 juta sperma yang sampai di mulut rahim itu hanya satu berhasil. Itulah Bu Sri, itulah Pak Naris, itulah saya. Jadi ini perlu sampai di dalam pembelajaran. Jangan cengeng menghadapi dunia ini karena kita lahir dari 3 juta pesaing. Bahkan 30 juta yang bertempur hanya 3 juta sampai di mulut rahim dan satu yang berhasil. Itulah kita. Kemudian yang satu yang berhasil ini mendapat potensi kemuliaan, potensi hidup dari Tuhan yang sama. Dari mana potensi hidupnya? Summa sawwa menepati energi wajah alat besar awal absar awal tidak terkali mata seluruh. Jadi saya mohon maaf, saya itu pengajar genetika yang mulai dari dulu mengatakan bahwa gen itu sebenarnya tidak bisa berubah. Saya katakan bisa berubah. Kenapa? Semuanya kita memiliki potensi dasar yang sama. Ini juga potensi dasar kita sama. Kenapa? Berasal dari satu titik yang disebut sel tadi, kemudian diberikan seluruh kehidupan dari Tuhan yang sama. Apa bedanya? Jadi yang membedakan nanti adalah gaps antara potensi dengan kenyataan. Jadi di sini ada genetika tetap masuk. Macam saya harus belajar keras potensi. Karena mungkin orang tua kita agak kurang. Tapi potensi kecerdasan semuanya kita miliki. Sehingga harus belajar keras untuk mendekati potensinya. Alat yang diberikan untuk bagaimana menghadirkan potensi itu juga sama tuh, sama teman-teman. Sam awal pasar waktu ada penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Makanya 3 alat ini yang diberikan sama. Hidayat juga sama, penglihatan, pendengaran, akal pikiran. Saya juga sama. Mahasiswa kita juga sama potensi. Apa yang membedakan kita tampil beda? Kemampuan kita memanfaatkan 3 alat ini, itulah melalui setting pendidikan yang benar. Penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Makanya 3 alat ini juga diminta pertanggungjawabannya. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Penglihatan, pendengaran orang bisa mulia, penglihatan, pendengaran juga bisa orang korupsi, penglihatan, pendengaran juga bisa orang selingkuh. Jadi inilah 3 alat, makanya Allah menyampaikan pasti aku akan minta 3 alat ini aku berikan untuk dipertanggungjawabkan di hadapannya. Jadi saya ulang lagi, kita semua ini adalah orang cerdas.
Potensi dasar kita sama, insya Allah, karena berasal dari satu titik yang sama yang disebut saya dan mendapatkan kehidupan, kecerdasan, dan kemudian dari Tuhan yang sama. Mari berikan motivasi anak didik kita bahwa tidak ada orang bodoh, tetapi orang yang tidak mengoptimalkan potensinya yang diberikan oleh Allah. Dan jangan lupa 2 ayat yang saya temukan dalam Al-Quran yang ditutup dengan qalilan ma tashkurun adalah memanfaatkan penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Mari koreksi diri kita, jangan sampai kita kena di dalamnya. Ya, itu tadi semua sawah wa nafa ini yang begini wajah adalah sam awal besar wa datang qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang mensyukuri. Masih ada ayat 1 kalau nggak salah di surah Muhammad 7 ayat sekian itu juga qalilan ma tashkurun. Saya kira itu Pak. Jadi Pak Sahabat Ali dan saya di situ banyak masyarakat. Saya kembalikan. Baik, Prof. Terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan, namun ada satu gagasan ini yang perlu saya sampaikan atau argumen ya tentang lingkungan. Yang pertama dari Pak Hidayat, ya Pak Hidayat Tri, ikut membantu memberikan argumen tentang lingkungan, bahwa isu-isu strategis di lingkungan adalah air, pangan, dan energi. Kebetulan saya aktif di MLHPP Muhammadiyah dan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan SDA Sumber Daya apa ini MUI Pusat. Ketiga hal ini sangat intens dijabarkan sampai ke teknis, misalnya dengan menerbitkan buku pedoman penghematan air dalam perspektif Islam, fikih air, gerakan permanen air hujan, sekolah sungai, dan MUI pun sudah banyak mengeluarkan fatwa terkait dengan lingkungan seperti sanitasi air, hukum pengendalian iklim global, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari Pak Fatoni Tamjis ya. Pendidikan sekarang jangan hanya materi kuliah saja, tapi harus ditambah pentingnya tentang akhlakul karimah, etika, dan ini bermanfaat untuk lingkungan. Bismillah ya, ini Bapak Fatoni Tamjis ya. Kemudian satu pertanyaan Prof ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Roni Armanto. Mohon izin bertanya Prof. Saat ini teknologi telah menggeser fungsi pembinaan dan pendidik generasi muda saat ini. Terlepas dari nilai positif dan negatif sebagai dampak dari teknologi, mohon tanggapan dari Bapak Profesor terhadap fenomena tersebut dalam upaya untuk membina dan mendidik generasi yang Islam. Demikian, terima kasih. Monggo, Prof, pertanyaan terakhir. Iya, terima kasih ya. Teknologi itu ibaratnya menu adalah menu makanan. Ada positif, ada negatifnya. Nah, di sini adalah bagaimana mengkader anak bangsa, bagaimana memanfaatkan positifnya. Ini salah satu positifnya, ini luar biasa. Ini kita bisa ketemu meskipun melalui Zoom ya. Ini saya katakan ini hikmahnya COVID dulu. Saya ingat dulu guru kita Ki Haji Nasar, nanti kita ke Jakarta baru bisa dapat ilmunya itu di Masjid Sunda Kelapa dan Istiqlal. Sekarang hampir setiap hari ada pengajiannya. Kemudian di Akademi Hikmah ya. Nah, ini adalah ibarat sajian teknologi adalah sajian. Sambil memang berpikir tadi, memikirkan bagaimana rakitan teknologi itu ilmu yang pada saatnya memang sudah terikat pada nilai, terikat pada nilai. Nah, kalau sekarang kan ilmu yang berkembang itu ilmu itu bebas, itu mereka tanya. Nanti jadi teknologi itu baru terikat pada nilai. Perlu dipikirkan juga bahwa rakitan ilmu yang membangun teknologi itu sudah harus masuk terikat pada nilai. Saya coba, mohon maaf saya sedang sekarang di ya, rekonstruksi filsafat ilmu mulai dari aspek ontologinya itu sudah harus memasukkan hal-hal bahwa keberadaan itu bukan hanya keberadaan yang personal, keberadaan yang nyata, tapi di balik keberadaan yang nyata itu bersambungan dengan yang tidak nyata, atau fenomena itu bersambungan dengan fenomena. Nah, kalau itu nanti yang mendasari ilmu, ya kita sudah bisa memasukkan bahwa doa dan sihir itu juga bisa berkontribusi di dalam penyembuhan. Saya di pertanyaan itu saya sudah katakan, jangan katakan tidak ada kaitannya datanya selama aman itu dengan kepatuhan petaninya untuk mengeluarkan zakat dan menyembah kepada. Dari mana referensinya ayat? Tidak ada yang mencari kalau bukan nabi yang disingkat.
Nah, sehingga nanti bagaimana meminimalkan serangan hama itu bukan hanya pengaturan pola tanam yang saya ajarkan sekarang sebagai orang petani, tetapi pengaturan pola tanam, memilih varietas yang unggul, tetapi jangan lupa bagaimana pendekatan kita kepada siapa semua yang mengatur sekarang. Jadi terpadu antara rasional dengan suprarasional atau spiritual. Terkait dengan ini mengenai gerakan teman-teman Muhammadiyah, saya salut Pak, memang betul. Saya betul itu sudah langsung aktivitas, tetapi tetap juga turun menjadi kesadaran. Turun tadi diawali dengan merubah falsafah hidup hanya sekedar ekosentrisme, kita naik tingkat lagi menjadi spiritual sentrisme. Saya bisa pertanyaan juga begitu Pak Davis. Pertanyaan itu sudah ada konsepnya sisi pengendalian hama terpadu, tetapi saya coba sekarang masuk. Bagaimana sentuhan spiritualnya bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Sehingga rumput juga harus dihargai. Akhirnya kita pelajari bagaimana berapa rumput yang masih bisa ditoleransi hidup. Bagaimana saya lomba bagaimana pemangkasan. Ilmu-ilmu modern begitu ada umur sekian coklat harus dipangkas sekarang. Tidak. Kurangi pemangkasan. Kenapa? Kalau masih tetap ada itu tanamannya, dia menjadi karbon. Dia mengikat karbon sehingga tidak menjadi lepaskan terus menjadi lapisan gas rumah kaca. Inilah paradigma ilmu. Kita roba. Jadi saya bilang kurangi, minimumkan pemangkasan. Dan saya sudah tadi yang saya sampaikan itu, misalnya di Melo itu saya sudah pelajari Pak. Kita biarkan hidup itu 3 tangkai 3 batang itu produksinya tidak beda dengan hanya mempertahankan satu. Kemudian saya hitung berapa oksigen yang dihasilkan selama cabang itu tetap bertahan. Kemudian saya uangkan lebih tinggi nilai wannya oksigen daripada melon satu ini. Ini semua jadi rakitan-rakitan ilmu itu harus direkonsumsi ulang, menghasilkan, memasukkan nilai-nilai spiritualnya itu. Jadi tadi ini sudah gerakan Pak Haris. Sambil kita juga tetap filosofinya, ya, termasuk tadi menghargai air itu sudah ada di karimat lokal kita, Bu. Apa pesan orang tua kita? Diri kita ini ada 4 anasir, ada air, ada api atau energi, ada angin, ada udara. Pesan orang tua kita, sifati air, sifati tanah. Kita sudah ajarkan sifat-sifat tanah, sifat-sifat air pada saat kita mengajar tentang air, tetapi kita belum masuk ke dalam bagaimana sifatnya air. Kita bisa sikapi, kita bisa sifati dalam kehidupannya. Bahwa dimanapun air berada, insya Allah dia akan bermanfaat. Kenapa belum menyebabkan banjir itu karena ulahnya manusia. Karena dia konsisten bergerak dari tinggi ke rendah, tetapi kita tinggi membangun itu ke rendah, akhirnya banjir. Kita salahkan air, padahal salahnya kita. Saya kira itu Mas Lee, terima kasih. Selamat datang. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, banyak tambahan-tambahan ilmu yang kita dapatkan dari Prof. Mir Alam ya, yang sangat kita banggakan pada kesempatan pagi hari ini ya, pembicara tunggal. Alhamdulillah, rangkaian acara Akademi Hikmah menuju 1 abad kemerdekaan Indonesia dengan tema kali ini telah selesai ya, dengan tema membangun sinergi dan meningkatkan prestasi ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mir Alam ya bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita untuk membangun sinergi dan mengukir prestasi. Terima kasih juga untuk Pak Insinyur Haji Hidayat Tri Sutarjo MM ya, dari Forum Hijau PP Muhammadiyah, Mbak Putri Anar Nuraini yang telah mendampingi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi Zoom Akademi Hikmah, dan terakhir kita doakan kesembuhan untuk Ibu Profesor Dr. Nurhayati Jamas MA MSI dan perjalanan yang dimudahkan, lancar, sehat, dan bermanfaat untuk Prof. Hirzin. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi ini. Sebelum saya kembalikan kepada Mbak Ani, ya tadi ada beberapa catatan ya untuk diskusi kita pada hari ini, bahwa sinergi itu berasal dari bahasa Yunani sinergos atau kerjasama.
pertama digunakan pada tahun 1600 ya, sebagai bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Dan kita perlu memahami betapa pentingnya kejujuran menjadikan karakter diri seseorang, terutama pemimpin, ya, dan kunci untuk sinergi dan prestasi yang positif ada di dunia pendidikan. Pendidikan harus hadir memanusiakan manusia dan pendidikan harus selalu berintegrasi dan berkelanjutan. Di sini juga dikatakan bahwa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan komunikasi yang efektif, kesadaran akan tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Hidup dan kehidupan hakikatnya adalah diawali dengan sinergisitas dan akan berlangsung berkelanjutan dengan adanya sinergisitas. Tentang prestasi juga bisa kita simpulkan dapat diraih dengan percaya pada takdir, ikhtiar dan tawakal, dan ada hubungan timbal balik prestasi dan motivasi. Dan Allah memberikan tugas kekhalifahan untuk memanfaatkan dan memelihara ekosistem kehidupan ini, dan semua untuk upaya itu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu yang bisa saya catat sebagai kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Ani, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Waalaikumsalam Hidayat. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tri Tri ya, Hidayat. maaf Pak Tri. Oke, terima kasih, menarik Bu. Walaupun pembicaranya satu orang, tapi ini Ya. luar biasa kesimpulannya ini. Saya mencatat juga dua hal itu penting yang untuk mengukur prestasinya gitu ya, karena ini sangat penting menurut saya. Jadi ada 5 kemampuan penting yang dimiliki kalau kita ingin sukses meraih prestasi gitu ya. Yang pertama itu komunikasi. Tadi Pak Tamim, kemudian Pak Profesor Bin Alam juga bicara soal komunikasi. Kemudian soal integritas, kejujuran. Ya. Ini sangat penting ke depan ini. Kemudian yang ketiga itu kemampuan bekerja sama, sinergitas tadi. Dan keempat adalah kemampuan interpersonalnya. Kemudian yang kelima adalah kepercayaan diri. Nah, untuk itu maka yang kedua itu adalah dibutuhkan kompetensi dasar. Itu bicara soal pendidikan. Maka kompetensi dasar yang harus dimiliki itu ada dua. Intrapersonal competence yang meliputi kemampuan pengendalian diri, kemudian kemampuan bekerja keras. Tadi Pak Miralam bicara soal itu dengan sangat dalam itu. Kemudian juga kemampuan untuk belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas juga belajar. Gitu ya. Termasuk kali ini tuh belajar ini kalau di SKS ini bisa lebih dari SKS ini, walaupun dengan waktu 2 jam. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah interpersonal competence, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Jadi percuma kita bisa prestasi tapi kita tidak bisa komunikasi dengan orang lain atau dengan tidak bisa menguraikan apa-apa yang kita miliki kepada orang lain gitu, atau berdakwah lah dalam bahasa Islam. Saya pikir itu 2 catatan penting yang bisa kita catat, menambahkan itu moderator tadi ya, sinergitasnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak walaupun waktunya sangat sempit, dan saya pikir mungkin terima kasih atas waktunya bisa bersinergi dengan kita di Zoom ini, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Hidayat. Kami sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Insinyur Tri Hidayat, Tri Sutarjo MM dari Forum Hijau PP Muhammadiyah yang sudah menjadi host pada kesempatan hari ini. Matur nuwun sangat kepada Dr. Sri Handayani, Eskep Nurse MKes, dosen Stikes Yogyakarta, Ketua Komnas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sangat
sangat baik sekali menjadi moderator pada kesempatan hari ini yang sudah memandu hingga jam 7 pagi pada kesempatan hari ini dalam acara kuliah subuh. Semoga menjadi amal jariah panjenengan. Dan terima kasih materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu, MSI, Guru Besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar. Matur nuwun sangat Prof. Semoga sehat selalu dan semoga selalu ya dapat melanjutkan aktivitas dan sukses selalu ya Prof. Matur nuwun sangat, semoga menjadi amal jariah panjenengan. Dan kita doakan Profesor Dr. Nur Hayati Jambas MA MSI, dosen senior Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al Azhar Indonesia yang belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini karena beliau baru sakit. Kita doakan diberikan kesembuhan dan bisa bertemu kembali di kuliah subuh mendatang. Kemudian terima kasih juga, ini juga ada salam dari Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG. Kita harus berbuat baik dengan HP kita dan semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam perjalanan dan bisa bertemu untuk kuliah subuh mendatang. Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UNI Sunan Kalijaga. Dan terima kasih seluruh peserta yang sangat aktif untuk bisa memberikan diskusinya dan pendapatnya dan respon yang sudah diberikan narasumber juga. Semoga menjadi amal jariah panjenengan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kita di kuliah subuh edisi 125 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, membangun sinergi mengukir prestasi. Dan acara ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh Universitas Proklamasi 45, STIA, AAN Yogyakarta, PSPIK UNY, UTY FM Medari, Rumah Sambil Quran, Idaman Islami, dan Anda bisa menyimak kembali melalui Zoom ataupun live YouTube di esok hari, tentu dengan tema yang lebih menarik lagi, dan dari jam 5 hingga nanti jam 7 pagi. Burung Nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat pagi saudara-saudari, semoga iman dapat kita tingkatkan. Amin. Pergi berburu, pergi berburu ke hutan rimba, bertemu rusa belang kaki. Bersihkan hati dan jiwa untuk membangun sinergi, mengukir prestasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat seluruh pengisi acara. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun sangat wabarakatuh. Prof. J, Matur Prof. nuwun. Nuwun. Terima kasih banyak, Pak. Mohon izin kita tutup. Mohon matur nuwun semua. J. Ya. Nuwun, Pak Sam.